warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umuri wal wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul pada hari ketiga. Sebelumnya kita sering mempelajari, terutama dalam pembelajaran psikologis berkaitan dengan ayat Quran maupun hadis. Maka daripada itu, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Baik, berdoa dimulai. Baik, setelah selesai dari cepat lebih baik, kita di sini akan belajar berkaitan dengan sikap toleransi. Berkaitan dengan sikap toleransi dalam mewujudkan kedamaian. Tapi sebelum kita mempelajari itu, masih ingat pembelajaran kemarin tentang apa coba kemarin? Masih ingat? Masih ingat kan? Iya, iman. Ya, berkaitan dengan iman. Iman itu tasdiku wa iqrar bil lisani wa amalun bil arkani gitu. Tasdik itu apa tasdik? Yakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan perbuatan atau rukun gitu kan. Gitu. Jadi ketika kita beriman pada rukun iman itu harus didasari dengan hati gitu kan, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Itu sebagian daripada iman. Lanjut, pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang tadi apa? Sikap toleransi. Apa sih sikap toleransi itu? Sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi? Sikap toleransi itu apa? Tahu nggak? Toleransi. Tahu nggak? Aku tahu nggak? Enggak tahu. Toleransi itu kayak Baik. Berbuat baik. Berbuat baik bisa. Apa? Rukun sama tetangga. Toleransi bisa seperti itu. Sikap peduli. Sikap apa namanya? Tadi rukun sesama tetangga, toleransi bisa. Tadi apa tadi? Berbuat baik Bisa, tapi berbuat baik itu lebih berkata umumnya ya. Jadi toleransi itu kayak sikap membiarkan sabodo gitu kan. Nah, di sini sikap toleransi itu ada di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Kafirun, di mana ayat tersebut berisikan tentang sikap toleransi. Bisa kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, di sini berkaitan dengan toleransi. Kenapa sih kita perlu memiliki sifat atau sikap toleransi? Karena sesuai dengan judul, sikap toleransi dalam mewujudkan kedamaian. Di masyarakat kita, khususnya di Indonesia, itu berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, sehingga masyarakat Indonesia itu didominasi oleh berbagai macam agama. Gitu. Makanya sikap toleransi ini perlu kita tanamkan pada diri kita masing-masing, gitu, agar terwujudnya perdamaian.
Nah, rakyat Indonesia dulu mempersatukan bangsa ini bagaimana kalau bukan dengan sikap toleransi? Gitu. Sampai sekarang negara Indonesia bisa bertahan sampai sekarang ini berkembang dengan sikap toleransi, bisa bertahan. Nah, maka sikap toleransi ini dahulu sering dipaparkan, gitu, sering harus dilakukan. Terutama di sini ayat ini dilatar belakangi oleh ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dulu ketika Rasulullah berdakwah masih banyak kaum Quraisy, bangsa Quraisy yang musyrik, gitu. Perbuatannya musyrik. Mereka menyembah api, mereka menyembah berhala, gitu kan. Nah, sehingga sulit untuk menyampaikan dakwah agamanya, gitu. Nah, maka ketika itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berdakwah bersama para sahabat. Mereka banyak ditolak, agama Islam masih banyak ditolak, dakwah Rasulullah masih banyak ditolak oleh masyarakat musyrikin Quraisy. Nah, ketika itu bangsa Quraisy menyarankan kepada Nabi Muhammad, ya, menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk 1 tahun beragama menyembah berhala, dan satu tahun kemudiannya mereka menyembah agama yang dianggap oleh Muhammad. Gitu. Nah, tapi ketika itu, setelah itu ayat ini turun, ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, katakan orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'budu ma a'badtum, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, wala ana a'budu ma a'badtum. Maaf, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'budu ma a'badtum, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, wala ana a'budu ma a'badtum, dan aku tidak pernah menyembah apa yang aku sembah, wala antum a'budu nama a'bud, dan aku tidak pernah menyembah apa yang aku sembah, gitu kan. Lakum dinukum waliyadin, gitu. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Pada ayat ini sebetulnya itu inti daripada ayatnya itu terdapat pada ayat terakhir, ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Apa? Untukmu agamamu, untukku agamaku. Inilah sikap toleransi terhadap ada pada ayat ke-6. Nah, menceritakan bahwa kaum musyrikin ketika mengajak 1 tahun untuk beribadah kepada Rasulullah, untuk beribadah kepada apa yang dianggapnya, dan Nabi Muhammad, kaum musyrikin akan beribadah kepada agama yang diajarkan Rasulullah. Nah, karena itu ditolak sama Rasul bahwa udah kita masing-masing aja, gitu, masing-masing aja untuk agamamu, untuk agamamu. Itulah sikap toleransi, itu sudah ditanamkan sejak zaman dahulu kala, gitu, beratus-ratus tahun lalu. Ya, maka daripada itu kita di masyarakat kita, mau itu tetangga, mau itu teman, gitu kan, sekelas, mau itu apa namanya, masyarakat lain yang ada di luar sana, ketika kita bertemu itu biarkan aja mereka beribadah sesuai dengan apa yang dianggapnya, gitu kan, itu biarkan saja, jangan kita ganggu. Justru di agama kita mengganggu agama mereka itu tidak boleh, biarkan. Tapi ketika mereka mengganggu kita, itu tidak boleh dibiarkan, gitu. Umat Islam tidak mengajarkan apa yang sepatutnya itu dilarang. Kayak mestinya apa tadi? Kayak melarang-larang mereka untuk beribadah, mengajak mereka maksa masuk agama Islam, itu tidak boleh. Biarkan mereka mengatur agamanya yang percaya. Maka lakum dinukum waliyadin. Intinya seperti itu. Nah, sikap toleransi ini harus ditanamkan. Semuanya paham? Paham ya? Jadi intinya pada hari ini kita belajar tentang masalah sikap toleransi. Di mana sikap toleransi ini perlu ditanamkan, gitu, untuk mewujudkan kedamaian. Gitu. Ada yang mau bertanya? Paham ya semuanya? Nah, oke. Maka ini perlu kita tanamkan pada diri kita. Jangan suka mengejek-ejek orang lain, biarkan mereka menyembah apa yang dianggapnya.
sudah belajar tentang masalah sikap toleransi sesuai yang ada di dalam surat apa tadi? Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun tadi menjelaskan tentang toleransi berkaitan dengan agama. Selanjutnya kita akan melihat apakah ada hadis tentang masalah toleransi ini. Gitu. Nah, ternyata di dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa silahkan buka bukunya biar di situ ada waladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdi hatta yuhibbu lijarihi ma yuhibbu bi nafsi. Artinya demi Allah yang jiwaku di tangannya, yaitu Allah, tidak beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, pada hadis ini sangatlah jelas bahwa kita dianjurkan untuk saling bertoleransi bahkan ketika bertetangga. Di sini intinya yang perlu digarisbawahi adalah tidak beriman seorang hamba, gitu kan, sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Misalkan tetangga kita ada orang Kristen atau berbeda agama yang lain, gitu kan, kamu paham terhadap apa yang kamu suka apa yang mereka sembah, gitu kan, dan kamu suka terhadap mereka, gitu kan, itu tidak akan beriman, gitu, sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi jangan pernah kamu tuh suka terhadap mereka, biarkan saja mereka hidup, gitu kan, biarkan saja, jangan pernah di terlalu dekat tidak, gitu kan, tapi jauh juga tidak, jangan seperti itu, biasa aja, semua hidup normal, jangan saling memaki, jangan saling membuli, itu gak boleh, gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang ada di hadis ini, kamu beriman apa yang kamu anut, jangan meyakini apa yang mereka anut. Jadi itu intinya, gitu ya. Mungkin sekian itu penjelasan mengenai tentang sikap toleransi, gitu ya. Berkaitan dengan hadis tadi dan ayat Quran tadi surat Al-Kafirun, silahkan kalian hafalkan surat Al-Kafirun yang sudah dipelajari, terus surat An-Nas, surat Al-Alaq, terus surat apa lagi? Al-Fatihah, sama kemarin terakhir hadis tentang iman, gitu ya. Itu hafalkan, nanti di akhir kita akan memuji itu semua, mengulang itu semua ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini tentang sikap toleransi bisa ditanamkan kepada diri kita masing-masing, terutama pada kehidupan sehari-hari ya, insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.